apa sekarang? Jam 7. Waktunya mandi. Udah gak sabar nih aku. Hari ini pengumuman kelulusan. Penasaran banget nih aku. Lulus apa enggak ya? Ntar, si Abbas udah siap belum ya? Telepon dulu deh. Aduh, siapa sih telepon pagi-pagi gini? Astaga. Apaan sih, Jas? Telepon pagi-pagi bener? Abbas, kamu lupa ya? Kita kan hari ini ada acara pengumuman kelulusan tahu. Masa kamu lupa? Ingat sih, cuma buat apa juga? Kan kita nggak ujian. Pasti lulus. Justru itu. Masa udah nggak ikut ujian, sudah aja males. Gimana sih? Iya, gue mandi nih. Bawel lah. Nah, sekarang aku mau telepon si Ansel aja deh. Dia mah anak rajin. Pasti udah bangun pagi-pagi. Oke. Kamu udah mandi kan, Sel? Ayo dong jawab. Masa orang ngomong nggak jawab? Udah ya, pokoknya kamu harus siap-siap. Ntar kita berangkat ke Sebastian, oke? Lagi sikat gigi, mau ditanya-tanya lagi. Bikin kesel aja. Waduh, sikat gigi saya mana nih? Jangan-jangan ketahuan. Waduh, tolong. Nah, si Hansel tadi udah siap-siap. Sekarang udah banyak nih waktu. Aku telepon mereka berdua deh. Nah, udah siap belum, Bas? Udah ready nih. Hansel. Pasti harus makan dulu. Iya, ini masih sarapan dulu. Ya iya dong, biar sehat kan? Nah, kalau gitu, yuk kita langsung mulai aja acara wisudanya. Teman-teman udah siap? Soalnya Bapak Ibu guru juga udah pada siap tuh. Yuk kita mulai aja acara kelulusannya. Peserta didik SDK 6 BPK Penabur Bandung. Tahun 2019-2020. Yeay! Pagi itu adalah hari Senin di bulan Juli 2014. Mama membangunkanmu dari tidur nyenyak, lalu memandikanmu dan segera memakaikan baju seragam baru di tubuhmu. Putih dan merah kini warna seragam barumu. Setelah segala persiapan terselesaikan, Mama pun mengajakmu untuk berangkat. Hari itu untuk pertama kalinya kalian menginjakkan kaki di SDK 6 BPK Penabur. Kaki-kaki kecil melangkah dengan berbagai perasaan yang tersirat dari mimik wajahmu. Ada yang melompat-lompat kecil penuh ceria. Ada yang ragu untuk masuk ke lobi sekolah yang baru. Ada yang bersembunyi di balik tubuh Mama yang mengantarmu saat itu. Bahkan ada juga yang menangis dan tidak mau ditinggal oleh orang tuamu. Sesaat kemudian suasana pun berubah. Ketika tangan-tangan lembut serta senyum manis guru-guru barumu menyapa dan menyambut kalian yang baru datang.
kalian pun mulai memasuki ruang kelas yang baru, berkenalan dengan teman-teman baru. Tiada terasa, waktu pun berlalu. Satu hari berhasil kalian lewati. Di perjalanan pulang, berbagai hal yang menjadi pengalaman barumu di hari itu kamu ceritakan pada mama. Tiada terasa, peristiwa itu terjadi 6 tahun yang lalu. Begitu cepatnya waktu berlalu. Banyak pengalaman yang kalian rasakan selama kalian menempuh pendidikan di jenjang sekolah dasar ini. Sukacita yang mendatangkan kebahagiaan membuatmu bergembira. Kesulitan yang kamu alami menjadikanmu lebih mandiri. Kegagalan yang kamu alami membuatmu menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bertanggung jawab. 6 tahun bukanlah waktu yang singkat dalam kebersamaan kita. Kini saatnya kami melepasmu. Lanjutkanlah langkahmu dalam meraih setiap mimpi. Gapailah cita-citamu. Tekunlah dalam menuntut ilmu. Penuhilah masa mudamu dengan hal-hal yang berguna, dan ingat, takutlah akan Tuhan. Namun, perpisahan kita saat ini tidaklah seperti biasa, karena kita terhalang pandemi virus corona. Demi keamanan dan keselamatan kita bersama, maka kita tidak bisa melaksanakan perpisahan dengan semestinya. Namun, semua itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mengenang masa-masa indah bersama. Walaupun ada jarak di antara kita, namun hati kita tetap bersama. Walaupun raga kita tidak bisa berjumpa, namun biarlah perpisahan ini tetap bermakna dan akan terkenang sepanjang masa. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Kok belum pada siap-siap semua? Ayo dong pada siap-siap semua, pada ganti baju. Siap ya? Aku kasih waktu 3 detik. Nah, gitu dong. Ini baru keren. Kalau sudah siap, kayaknya bentar lagi kita mulai deh. Nah, ini ada Bu Yuli. Bu, kita udah siap semua. Gimana? Oke, siap. Berangkat, Bu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu, orang tua siswa dan anak didik SDK 6. Selamat pagi. Dan ini adalah hari yang memang berbeda dari biasanya. Karena kami ada di sekolah dan Bapak Ibu anak-anak ada di rumah. Satu hari ini kita punya tugas khusus. Karena kita akan sama-sama melakukan wisuda secara online. Memang virus corona membuat semuanya menjadi berbeda. Anak-anak harus belajar dari rumah. Kita harus bekerja dari rumah. Tetapi itu tidak menghilangkan sukacita kita. Dan hari ini merupakan hari yang bersejarah meskipun kita tidak bertatap muka. Karena kita punya semangat bahwa Tuhan tetap menolong kita. Untuk itu kita akan segera ikuti acara wisuda ini. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BPK Penabur bersama dengan Bapak Ibu guru yang di belakang saya, dan juga silakan diikuti oleh Bapak Ibu di rumah dan juga anak-anak di rumah. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Yeah.
Kristus sudah diteladan kasih pada manusia. Dia rela mengorbankan dirinya bagi dunia. Mari kita menyatakan dan masyurkan kasih-Nya. Iman, ilmu, pelayanan, persembahan padanya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasil karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Untuk membaca dan menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami yang mendengar, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan perintahkan, dan firman Tuhan ini menjadi sukacita di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Mari kita buka dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Miss Badia akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan kita pada pagi hari ini dalam kebaktian syukur pelepasan peserta didik kelas 6 untuk tahun ajaran 2019-2020 adalah Blessing in Disguise. Blessing in disguise. Blessing in disguise adalah berkat yang tersamar atau berkat yang terselubung. Alkisah, ada seorang pemuda yang terpanggil menjadi seorang misionaris. Setelah si pemuda ini menyelesaikan studinya, si pemuda ini melamar ke sebuah lembaga, dan setelah dilakukan beberapa rangkaian tes, si pemuda ini dinyatakan lulus. Dan nantinya si pemuda ini akan melayani di Afrika Selatan di sebuah daerah terpencil. Si pemuda ini pun menyelesaikan apa yang menjadi administrasi, termasuk dokumen-dokumen penting yang nantinya yang akan dibutuhkan pada saat di sana. Namun sesuatu yang tidak pernah terduga terjadi. Si pemuda ini mengalami kecelakaan hebat, dan kecelakaan itu mengakibatkan semua gigi si pemuda ini hancur semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, si pemuda ini merasa bahwa kejadian yang menimpa dirinya itu sungguh tidak adil. Si pemuda ini mempertanyakan kehadiran Tuhan yang sesungguhnya itu ada di mana. Kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupannya ketika si pemuda ini telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dokter pun menyarankan agar si pemuda ini menggunakan gigi palsu. Dengan berat hati, si pemuda ini pun menyetujui. Dalam masa-masa sulit ini, si pemuda ini merenung. Sebenarnya apa yang Tuhan inginkan, sebenarnya apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya sehingga peristiwa kecelakaan itu terjadi. Setelah peristiwa itu berlalu, Bapak Ibu, si pemuda ini pun memutuskan untuk tetap berangkat, di mana dia harus melayani di daerah terpencil di Afrika Selatan. Setelah tiba di sana, si pemuda ini sama sekali tidak mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi yang sesungguhnya di pedesaan terpencil tersebut. Yang dia tahu adalah dia di sana akan melayani, dia di sana akan menginjili. Tetapi ternyata penduduk
desa di sana masih kanibal. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata kepala suku yang memimpin pedesaan terpencil itu telah merencanakan sesuatu yang tidak baik terhadap si pemuda ini. Mereka berencana akan membunuh dan memakan daging si pemuda ini bersama seluruh isi kampung. Akan tetapi si pemuda ini tidak pernah mengetahui apa yang direncanakan oleh kepala suku. Saudara-saudara yang terkasih, setelah tiba waktunya, kepala suku mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk menangkap si pemuda ini. Si pemuda ini tidak pernah mengetahui tentang rencana pembunuhan tersebut. Pagi-pagi benar dia pergi ke sungai untuk mandi. Setelah dia mandi, dia menggosok giginya, lalu dia mulai mengeluarkan gigi palsunya, mulai menggosok sambil bernyanyi memuji nama Tuhan. Tentu saja beberapa pasang mata yang dari awal telah mengintai si pemuda ini terkejut menyaksikan apa yang mereka lihat pada saat itu. Mereka beranggapan bahwa si pemuda ini adalah seorang yang sakti, di mana karena dia dapat mengeluarkan serta memasukkan giginya kembali. Lalu para pengintai ini pun melaporkan hal itu kepada kepala suku. Mereka bilang, "Kepala suku, kita jangan bunuh pemuda itu. Sepertinya pemuda itu adalah utusan dari dewa." Kepala suku pun bertanya, "Kenapa?" Lalu mereka menceritakan bahwa pemuda itu adalah seorang yang sakti, seorang utusan dewa, dan rencana pembunuhan itu pun dibatalkan. Saudara-saudara yang terkasih, setelah peristiwa itu terjadi, si pemuda ini tidak pernah mengetahui. Dia menginjili, dia melayani, dan pada akhirnya seluruh penduduk desa beserta dengan kepala suku menerima Kristus di dalam kehidupannya. Sampai suatu hari, si kepala suku datang dan bertanya kepada si pemuda ini, "Tuan, saya mau belajar ilmu Tuan." Tentu saja mendengar kata ilmu, si pemuda ini terkejut. Ilmu yang dimaksud itu ilmu yang mana? Lalu si kepala suku ini pun menjelaskan tentang ilmu sakti yang dimiliki oleh si pemuda ini, di mana si pemuda ini bisa memasukkan dan mengeluarkan giginya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kepala suku ini menceritakan peristiwa yang sesungguhnya bahwa mereka berencana untuk membunuh si pemuda ini, disinilah si pemuda ini menyadari mengapa Tuhan membiarkan peristiwa kecelakaan itu terjadi dalam kehidupannya. Tuhan punya rencana yang besar melalui si pemuda ini, agar si pemuda ini mampu memenangkan jiwa-jiwa seluruh isi penduduk desa, termasuk kepala suku. Bapak Ibu yang terkasih, terkhususnya kepada anak-anak semuanya, pada tahun ini anak-anak lulus, dan ini menjadi suatu momen yang tidak akan pernah terlupakan buat anak-anak. Kenapa? Karena kelulusan anak-anak ini terjadi pada saat peristiwa pandemi virus corona, di mana situasi yang tidak pernah terduga akan terjadi, dan situasi ini benar-benar membuat kita sulit atau tidak bebas untuk beraktivitas. Segala sesuatunya harus dilakukan dari rumah. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak semuanya, meskipun kelulusan pada saat ini berbeda, tidak ada kelulusan yang meriah. Anak-anak tidak bisa foto-foto bareng teman yang biasanya akan mendapatkan medali setelah dinyatakan lulus. Yang biasanya kan kalau anak-anak foto-foto itu untuk menambah koleksi di media sosial ya anak-anak semua. Tapi untuk tahun ini segala kemeriahan itu tidak bisa dilakukan. Namun anak-anak bisa menjadikan ini semua menjadi suatu perenungan dalam kehidupan anak-anak, di mana anak-anak tetap bisa menceritakan bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan anak-anak semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak semua orang mampu mensyukuri dengan apa yang dia punya. Kita lebih senang bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan ketika apa yang kita minta tidak sesuai. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita, bagaimanapun keadaannya, kita harus selalu mengucap syukur. Ada kekuatan
kekuatan di balik pengucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur, apakah karena kondisinya menyenangkan? Tentu saja tidak. Mengucap syukur itu senantiasa kita lakukan, baik situasinya menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang menyadari bahwa mereka telah menerima kebaikan dari Tuhan dan meyakini bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah meskipun di sekeliling mereka berubah. Itu artinya merekalah orang-orang yang dapat mengucap syukur. Saudara-saudara yang terkasih, daripada kita bersungut-sungut, menyesali diri, lebih baik kita bersyukur, karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dan juga anak-anak, pernahkah kita merasakan bahwa semakin kita bersyukur, maka kita akan merasakan suatu kelegaan? Akan tetapi semakin kita bersungut-sungut, semakin terasa berat beban hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan juga anak-anak semua, Allah memakai cara-cara yang tidak kita inginkan. Seperti peristiwa yang dialami oleh pemuda tadi, dia harus mengalami kecelakaan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita melihat dari sudut pandang kita yang penuh keterbatasan, maka kita tidak akan mampu untuk bersyukur. Kita tidak akan mampu melihat bahwa ada rencana yang baik di balik semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Akan tetapi ketika kita melihat semuanya itu dari sudut pandang Allah, maka kita akan mampu bersyukur. Kita mampu melihat dari sudut pandang Allah, kita akan belajar merefleksikan diri bahwa di balik semua peristiwa yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah. Saudara-saudara yang terkasih dan juga anak-anak semua, itulah blessing in disguise. Blessing in disguise adalah berkat yang tersamar, berkat yang terselubung. Mungkin peristiwa-peristiwa yang akan kita alami pada saat ini tidak kita mengerti untuk saat ini, tetapi ketika kita mau belajar berdiam diri dan kita nantinya akan melihat berkat Tuhan yang terselubung itu apa, berkat Tuhan yang tersamar itu apa. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam kondisi apapun, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Mungkin sebagai manusia yang lemah dan penuh keterbatasan Bapa, ketika kami menilai segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup kami tidak akan mampu bersyukur. Tetapi ketika kami mampu melihat dari sudut pandang Allah, maka Tuhan yang akan memampukan kami untuk melihat setiap rencana indah dalam kehidupan kami lewat peristiwa yang terjadi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Secara khusus untuk setiap anak-anak kelas 6. Anak-anak boleh lulus dengan baik. Anak-anak telah menjadi anak-anak yang bertanggung jawab selama mereka bersekolah di Sekolah Dasar Kristen 6 BPK Pendabur Bandung. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak yang telah siap melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama. Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan menyertai mereka. Semangat yang baru daripada Tuhan akan terus ada di dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap penuh berpengharapan kepada Tuhan di dalam menyelesaikan studinya di masa-masa yang akan datang. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua, Tuhan yang terus menyertai kesehatannya, pekerjaannya, di mana orang tua telah berusaha dan terus mendukung agar setiap anak-anak dapat menggapai cita-cita mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap Bapak Ibu guru yang telah mendampingi kami selama 6 tahun ini. Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu guru beserta dengan keluarga. Kesehatan yang dari Tuhan akan melingkupi Bapak Ibu guru beserta dengan keluarganya. Biarlah Bapak Ibu guru tetap bersukacita melayani Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk situasi yang tidak menyenangkan pada saat ini. Kami mau melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Mungkin selama ini karena kesibukan kami masing-masing, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak, kami tidak punya waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga kami. Tetapi inilah saatnya Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Bapa untuk tenaga medis yang bertanggung jawab, yang bertugas untuk melayani setiap orang-orang yang sakit. Kiranya sukacita yang daripada Tuhan yang akan selalu ada di dalam kehidupan mereka, sehingga tenaga medis dapat dengan sukacita melakukan tugasnya. Kami juga mau berdoa untuk korban yang masih dalam proses pengobatan. Kiranya sukacita yang daripada Tuhan terus melingkupi mereka, sehingga mereka tetap percaya bahwa kesembuhan dan mujizat-Mu akan nyata dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terhormat Kepala Sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan siswa sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada masa mewabahnya virus COVID-19 di muka bumi ini, para siswa telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Perjuangan mereka itu sungguh sangat membanggakan. Semua itu dapat terjadi karena para siswa taat kepada orang tua, taat kepada para pendidik, dan khususnya selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan tenaga pendidik yang telah mendidik dan mengajar para siswa sekalian dengan baik, sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan lancar. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di PPK Penabur Bandung. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik sehingga berlangsung dengan lancar. Akhir kata, atas nama Yayasan BPK Penabur Bandung, kami mengucapkan selamat atas kelulusan para siswa sekalian. Maju terus, sukses selalu. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, menjaga, menuntun, dan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Yayasan BPK Penabur Bandung, yang terhormat tenaga pendidik dan kependidikan SDK 6 BPK Penabur Bandung, yang terhormat orang tua siswa-siswi kelas 6 serta siswa-siswi kelas 6 yang terkasih. Salam sejahtera. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas setiap berkat dan penyertaan-Nya, sehingga siswa-siswi kelas 6 dapat melalui seluruh proses belajar di jenjang sekolah dasar. 6 tahun belajar bersama anak-anak, bekerja sama dengan Bapak dan Ibu orang tua adalah suatu kesempatan luar biasa yang kami dapatkan. Banyak hal yang kita lalui bersama, ada peristiwa menyenangkan dan mungkin ada juga peristiwa yang kurang menyenangkan. Namun, mari kita maknai peristiwa-peristiwa itu sebagai proses pembentukan pribadi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Anak-anak yang terkasih, kalian sudah menempuh jenjang sekolah dasar dengan segala upaya yang kalian bisa. Teruskanlah hal-hal baik yang sudah kalian lakukan untuk menghadapi jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah pertama. Tetaplah tekun dalam belajar, kejarlah cita-citamu setinggi-tingginya. Berusaha terus dan tetap mengandalkan Tuhan adalah hal terbaik untuk mengejar cita-citamu. Ganbate. Untuk para orang tua yang selama ini memberi kepercayaan kepada kami, terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi modal yang baik untuk anak-anak kita semua. Terus dukung mereka agar menjadi pribadi yang kuat menghadapi tantangan dunia ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak yang Ibu kasihi dan juga para orang tua murid yang saya hormati. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini.
Dan sekarang saya akan mengumumkan pengumuman kelulusan untuk tahun 2019-2020. Tentunya momen pengumuman kelulusan ini merupakan sebuah momen yang sangat dinanti-nantikan, di mana para peserta didik sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pengumuman kelulusan. Maka dengan itu, saya mengumumkan berdasarkan keputusan Dewan Guru SDK 6 BPK Penabur tahun 2019-2020 pada tanggal 12 Juni 2020 memutuskan bahwa peserta didik kelas 6 tahun 2019-2020 dinyatakan lulus 100%. Kiranya kalian dapat menggunakan seluruh hasil yang telah kalian capai pada hari ini untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini Ibu sampaikan hasil belajar kalian berdasarkan hasil penghitungan nilai raport kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester 1 ditambah mid semester 2 kelas 6. Maka didapat beberapa nama siswa yang menjadi lulusan terbaik di SDK 6 BPK Penabur Bandung tahun pelajaran 2019-2020. Nama-nama siswa yang berprestasi sebagai berikut. Juara umum kelima diraih oleh James Christian Prasetyo dengan jumlah nilai 1168,15. Mendapat penghargaan bebas SSP 50%. Juara umum keempat diraih oleh Gabriela Stevi Christian Latupeirisa dengan jumlah nilai 1170,37. Mendapat penghargaan bebas SSP 60%. Juara umum ketiga diraih oleh Daniel Hamonangan Hotnaiton Sagala dengan jumlah nilai 1170,88. Mendapat penghargaan bebas SSP 100%. Juara umum kedua diraih oleh Theophilus Amadeus Budiman dengan jumlah nilai 1188,23. Mendapat penghargaan bebas SSP 100% dan bebas uang sekolah 6 bulan. Juara umum ke-1 diraih oleh Ruichi Keiyotumi dengan jumlah nilai 1188,86. Mendapatkan penghargaan bebas SSP 100% dan bebas uang sekolah 12 bulan. Beasiswa ini diberikan hanya bagi siswa yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di BPK Penabur Bandung. Untuk juara umum yang melanjutkan ke kelas bilingual atau DCP, maka beasiswa yang diberikan adalah sebesar tarif klasikal. Demikianlah pengumuman siswa yang meraih lulusan terbaik. Selamat bagi anak-anak dan teruslah berprestasi. Hai anak-anak, apa kabarmu hari ini? Ibu harap kalian sehat ya. Sepertinya kalian sudah tidak sabar nih. Kalian masih nunggu-nunggu hasil belajar kan? Pengen tahu lulus atau enggak? Oke. Tanpa terasa 1 tahun sudah kita lewati bersama. Banyak hal yang menyenangkan yang boleh kita lalui bersama. Tapi ada juga kan hal-hal yang kurang menyenangkan.
Biarlah itu semua boleh mewarnai kehidupan kita, boleh menjadi kenang-kenangan sepanjang kamu sekolah di SDK 6 ini. Rasanya ibu ingin sekali bisa bertatap muka dengan kalian, bisa memberikan medali ini sebagai tanda untuk kelulusan kalian. Tapi apa boleh buat? Saat ini situasi tidak memungkinkan. Oleh karena itu, biarlah ini boleh menjadi simbol bagi kalian sebagai bukti kalian sudah menyelesaikan studi kalian di jenjang SD. Di akhir kegiatan kita, izinkan ibu memohon maaf untuk setiap kekurangan sepanjang ibu mendampingi kalian. Anak-anak, di buku kenangan ibu menuliskan pesan dan ibu berharap setiap kalian mau membacanya. Biarlah itu boleh menjadi bekal sebagai perpisahan ketika kita tidak lagi bersama-sama di sekolah, tapi kita akan tetap bersama-sama di dalam kenangan sepanjang kalian pernah menjadi bagian di dalam pembelajaran di SDK 6. Terima kasih anak-anak untuk kerjasama yang boleh kita jalani sepanjang setahun ini. Sampai jumpa. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan lo, daripada gigi lo kayak kelinci. Cici, yang ini udah gendut, suka marah-marah. Kau cacing kepanasan, tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita sekarang mengikuti acara wisuda bersama secara online di tempat ini, ya. Walaupun kita secara online, tapi kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul bersama-sama. Setahun telah kita lalui bersama, bahkan mungkin ada yang 2 sampai 3 tahun bersama-sama dengan ibu. Banyak suka duka yang kita alami bersama. Biarlah semua itu menjadi kenangan yang indah dalam kebersamaan kita selama kalian bersama ibu di SDK 6 BPK Penabur ini. Walaupun di tengah semester 2 pembelajaran kita terputus karena KBM di sekolah, karena adanya wabah corona, sehingga kita melanjutkan kegiatan belajar kita di rumah masing-masing. Anak-anak, tak lama lagi kalian memasuki jenjang yang lebih tinggi. Dengan sekolah baru, teman baru, guru baru. Ibu ucapkan selamat atas keberhasilan kalian yang telah berjuang di jenjang SD. Semoga itu menjadi kebahagiaan dan berkat untuk kita semua. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadikan Tuhan andalan dalam setiap hidup kalian. Rajin-rajinlah berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, agar Tuhan senantiasa menuntun langkahmu untuk mencapai cita-citamu. Selamat berkarya bersama Tuhan. Anak-anak,
ada sedikit ayat Alkitab yang Ibu akan berikan kepada kalian supaya ini dapat menjadi pegangan hidup untuk kalian semua. Diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, anak-anak, sebetulnya Ibu ingin mengalungkan medali ini untuk kalian masing-masing. Tapi karena satu dan lain hal kita tidak bisa bertemu, maka medali ini menjadi simbol bahwa kalian sudah berhasil di tingkat SD dan kalian akan memasuki jenjang yang lebih tinggi. Ya, terima kasih untuk kalian semua. Terimalah medali ini sebagai tanda kalian sudah berhasil di tingkat sekolah dasar. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan lo, daripada gigi lo kayak kelinci. Cici, yang ini udah gendut, suka marah-marah. Kau cacing kepanasan, tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Halo anak-anak, Ibu sangat bangga kalian menjadi anak-anak yang patut diandalkan oleh orang tua. Nah anak-anak, dalam masa PSBB ini, anak-anak tentu belajar di rumah. Dan ibu pun di rumah sama, ya. Kita bekerja keras untuk meraih hasil yang terbaik. Nah, tentu saja anak-anak berharap bahwa, aduh, saya ingin cepat selesai kelas 6, ingin cepat-cepat ke SMP. Nah, anak-anak, sebagai tanda penghargaan kalian, hasil perjuangan kalian belajar di SDK 6 BPK Penabur, kalian akan mendapatkan suatu tanda kelulusan. Bekerja keraslah dengan sungguh, raihlah mimpi kalian. Terima kasih anak-anak. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan lo, daripada gigi lo kayak kelinci. Cici, yang ini udah gendut, suka marah-marah. Kau cacing kepanasan, tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini.
Senang sekali bisa mengenal kalian, mengajar kalian selama 1 tahun pelajaran ini. Dan sekarang sudah tibalah akhir dari perjalanan kalian di SD. Ya, semoga 1 tahun ini memberi kesan yang baik untuk kalian dan juga untuk mama dan papa ya. Nah, sebagai akhir dari perjalanan SD kalian, Sister mau serahkan medali ini sebagai tanda kelulusan kalian sebagai siswa SDK 6 BPK Penabur tahun 2019-2020. Selamat ya buat anak-anak. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan lo, daripada gigi lo kayak kelinci. Cici, yang ini udah gendut, suka marah-marah. Kau cacing kepanasan, tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Halo, saya mamanya Kei. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman selama Kei bersekolah di SDK 6. Setiap hari biasanya Kei akan bercerita pada saya mengenai pengalamannya hari itu, mengenai pelajaran, tugas, teman-teman, guru-gurunya, atau ekskul yang dia ikuti hari itu. Dia akan menceritakan semuanya dengan semangat dan dengan ceria. Bila ada tugas, dia akan mengerjakan semuanya secara mandiri tanpa membutuhkan bantuan siapapun, bahkan bila ditawari. Dia akan bilang, "Mah, gak usah, aku bisa kok sendiri." Melihat hal itu, saya merasa bahwa Kei tumbuh menjadi anak yang cerdas, kreatif, mandiri, dapat diandalkan dan juga bertanggung jawab. Semuanya terima kasih pada guru-guru yang telah mengajar di SDK 6. Saya berharap bahwa kedepannya SDK 6 dapat terus menjadi sekolah yang dapat memberikan kehangatan pada murid-muridnya, mengajarkan kreativitas, membantu murid-muridnya untuk menumbuhkan minat dan bakat mereka masing-masing. SDK 6 Ganbate. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru dan orang tua murid semuanya. Sesuatu yang membahagiakan bagi semua orang tua adalah untuk bisa menyekolahkan anaknya dan anaknya mendapat sekolah dengan pelayanan yang terbaik. Ya, kami bersyukur mendapatkannya di SDK 6 BPK Penabur. Anak kami bisa bersekolah dan guru-guru yang mempunyai karunia yang luar biasa membimbing, mengajar, dan memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak-anak kami semua. Kami bersyukur melihat Steffi dan anak-anak yang lain bertumbuh dalam pelajaran di sekolah maupun pembentukan karakter di dalam Tuhan yang didapat di SDK 6 BPK Penabur ini. Walaupun saat ini harus bersekolah di rumah, tapi kami merasakan perhatian yang luar biasa dari guru wali kelas Steffi, yaitu Ibu Lydia Kirana. Terima kasih Ibu dan guru-guru semua, dan kami juga mohon maaf jika anak kami berbuat yang tidak menyenangkan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa untuk Ibu Kepala Sekolah,
Wali kelas Tevi dari kelas 1 Ibu Leni, kelas 2 Ibu Christine, kelas 3 Ibu Sri, kelas 4 kembali lagi ke Ibu Christine, dan kelas 5 Ibu Susi, kelas 6 Ibu Lydia Kirana. Para guru-guru semua, staf SDK BPK 6 Penabur yang sudah memberikan yang terbaik untuk mendidik anak kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku. Hari ini sangat luar biasa karena baru pertama kali SDK 6 mengadakan wisuda online. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita semua untuk menikmati semua rangkaian acara dalam
acara wisuda ini. Dan sebelum kita berpisah, ada satu persembahan spesial dari Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SDK 6 PPK Penabur Bandung untuk anak-anak semua. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda bagi kita semua. Ini semua terjadi gara-gara pandemi virus corona. Kita bekerja, belajar, beribadah, dan melakukan hal lain dengan cara yang tidak biasa. Sampai-sampai kita harus banyak menggunakan kecanggihan teknologi walaupun sulit. Memang situasi sekarang ini cukup sulit untuk dihadapi oleh kemampuan kita yang serba terbatas. Butuhkan ketangguhan, keuletan, dan kreativitas untuk menghadapinya. Kita harus selalu berusaha, berkeyakinan, berpengharapan, dan berkeinginan agar hari besok lebih baik dari hari sekarang. Hidup ini adalah perjuangan. Kita ambil hikmah dari ujian yang terjadi di tahun ini. Pengalaman berharga ini merupakan ujian yang kalian tempuh untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi dunia yang sesungguhnya. Selesaikan segala tanggung jawab yang diberikan orang tua atau orang lain kepadamu, maka barulah sukses kini dan nanti. Setiap peristiwa punya alasan untuk terjadi, maka kita juga tidak pernah kehabisan alasan untuk bertahan. Tuhan tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Amsal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Mari kita sikapi hal yang baru dengan penuh semangat dan optimisme. Jangan pernah menyerah sesulit apapun keadaan yang kalian hadapi. Dalam Matius 10 ayat 31 berkata, "Sebab itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Ya, jangan takut. Biarkanlah Ia yang memegang dan menuntunmu dalam menghadapi jalan yang terbentang di depan. Hadapi setiap tantangan yang baru dengan penuh semangat dan antusias. Dengan kemauan dan niat baik, kita bisa menjadi terang bagi siapa saja. Sambutlah pagi ini dengan semangat dan harapan baru. Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan buatlah hari esok lebih baik daripada hari ini. Janganlah cepat menyerah dan putus asa. Tetaplah semangat dan optimis. Karena keterbatasan bukan menjadi penghalang. Keterbatasan bukan alasan untuk kita bisa meraih mimpi, tapi dengan keterbatasan justru kita bisa menggunakan kekuatan kita untuk meraih mimpi. Lakukan yang terbaik saat ini, atau kamu akan menyesal di kemudian hari. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Belajarlah selagi yang lain sedang tidur, bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan, bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain, dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Jadilah teladan dimanapun kalian berada. Ingat, jaga nama baikmu, nama baik orang tuamu, nama baik sekolah. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Berhati-hatilah dalam setiap perkataan dan perbuatanmu, dimanapun kamu berada. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Lakukan itu bukan karena kamu kuat dan gagah, namun karena Tuhan yang Maha Baik telah memberikan berkat yang melimpah. Teruslah berjuang dan serahkanlah semua ke dalam tangannya, maka semua yang terjadi adalah yang terbaik. Semangat! Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ingat firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Berikan yang terbaik untuk orang-orang yang selalu mendukungmu di saat kamu merasa putus asa, dan tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu memampukan asalkan kamu mau untuk terus berusaha. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi masa depan yang penuh pengharapan. Jadikan dan nikmati setiap proses dalam perjalanan hidupmu untuk menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan dan sesamamu. Bersama Tuhan, yakinkan langkahmu, teruslah maju, menggapai mimpimu. Di akhir kata, kami segenap tenaga pendidik dan kependidikan SDK 6 BPK Penabur Bandung menghaturkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di sekolah ini. Dan inilah saatnya kami mengembalikan mereka kepada Bapak dan Ibu orang tua sekalian. Kiranya jalinan kerjasama yang telah terjalin selama ini tidaklah terhapus begitu saja, melainkan boleh menjadi berkat yang memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku. Sebelum kita mengakhiri acara wisuda kita pada hari ini, saya mengajak seluruh anak-anak, seluruh bapak dan ibu guru, serta seluruh orang tua peserta didik untuk berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersuka cita untuk hari ini semua peserta didik dapat lulus di jenjang sekolah dasar dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama. Kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan kepada kami para guru yang sudah dibimbing sehingga kami bisa mendidik anak-anak kami semua seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, kami mohon setelah kelulusan ini, setiap anak-anak-Mu ini dapat terus belajar dengan baik, bertumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan setiap orang tua dan berhasil menggapai mimpi dan cita-citanya. Kami berdoa juga untuk para orang tua murid, semoga mereka selalu diberi kesehatan, kesabaran, dan juga rezeki yang melimpah sehingga mereka terus mampu untuk menjadi teladan bagi para anak-anaknya ya Tuhan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Mampukan kami semua untuk menjalani era new normal yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan Yesus punya rancangan yang indah di balik semua yang kami hadapi saat ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami ingin memuliakan nama-Mu melalui setiap pekerjaan kami dan juga pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bu Yuli, Mister. pasti habis cuci tangan ya? Iya, karena sekarang kan kita harus jaga kebersihan. Nah, sekarang kan kita harus sering-sering cuci tangan, Mister, supaya hidup kita itu tetap sehat. Bener Bu, apalagi nggak cuma zaman ini aja ya, seterusnya kita kan harus bersih. Jangan lupa pakai masker juga. Betul, dan jangan lupa tuh kalau udah pakai masker sekitar 4 jam, kita harus ganti masker kita. Iya, kadang udah digantungin dipakai lagi nggak boleh ya Bu, kayak gitu ya. Kalau maskernya bisa berulang kali, bisa dicuci, Mister. Nah, ini wisuda kan udah beres nih Bu ya. Kebetulan anak-anak di rumah, Ibu mau sapa mereka dulu nggak nih? Boleh juga. Hai anak-anak semuanya. Hai anak-anak, gimana nih? Ya, jadi sudah udah beres dan Bapak Ibu akan memberikan semangat untuk kalian. Sukses selalu ya. Rajin belajar. Nah, dan Bapak Ibu yang lain juga akan kasih semangat buat kalian semua. Jangan lupa berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu anak-anak. Jangan putus asa. Jangan mudah menyerah. Hal-hal sesi, jayo. Salam sehat, sukses selalu. Tetap semangat ya. Sehat selalu, Tuhan berkati. Terus mencoba hal yang baru. Nah, itu tadi Bapak Ibu sudah kasih pesan untuk kalian semua. Dan terima kasih untuk kerjasamanya selama ini untuk Bapak Ibu orang tua di rumah juga. Dan kami semua di sini, baik Ibu Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, mengucapkan sukses untuk kalian semua. Jangan lupa main ke SDK 6. And God bless you.